Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya. Pagi ini saya akan coba share kepada teman-teman sebuah tips komunikasi, bagian dari komunikasi efektif, yaitu komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang kita persembahkan sebagai seorang praktisi pelayanan, sebagai seorang nurse kepada pasien-pasien kita, yang nantinya efek dari komunikasi kita itu berdampak terapeutik kepada pasien-pasien kita. Menurut Stewart and Sandon, untuk mencapai dampak terapeutik dari komunikasi terapeutik ini, maka ada 4 fase yang harus kita lalui secara berkesinambungan. Apa itu 4 fasenya? Yang pertama adalah fase pra-interaksi. Kemudian fase yang kedua, fase interaksi. Setelah itu fase kerja, dan yang terakhir fase terminasi. Nah, teman-teman sekalian, agar teman-teman lebih mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan, fase-fase pra-interaksi sampai fase terminasi ini akan saya bahas satu persatu dari minggu ke minggu, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah mengaplikasikannya. Nah, di minggu ini saya akan coba fase pertama dulu, yaitu fase pra-interaksi. Fase pra-interaksi adalah fase di mana kita sebenarnya belum kontak dengan pasien. Jadi saat itu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga nanti begitu kita ketemu dengan pasien-pasien kita, kita sudah siap. Kita udah mateng berhadapan dengan pasien. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapan diri. Persiapan diri. Nah, sebelum teman-teman kontak dengan pasien atau sebelum memberikan komunikasi dengan pasien-pasien Anda, persiapan diri yang perlu teman-teman perhatikan adalah perhatikan kondisi emosional teman-teman saat itu. Jangan pernah berhadapan dengan pasien pada saat mood Anda sedang tidak baik, karena dengan mood Anda yang tidak baik itu akan mempengaruhi komunikasi Anda kepada pasien-pasien Anda. Pastikan pada saat Anda berhadapan dengan pasien, mood Anda dalam mood yang sangat baik atau kondisi yang gembira, sehingga pasien bisa melihat kondisi tersebut. Kemudian di fase persiapan diri, teman-teman juga perlu mempersiapkan apa sih yang menjadi kelebihan teman-teman. Explore apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Kemudian apa yang menjadi kelemahan-kelemahan teman-teman. Juga ketahui apa yang menjadi kelemahan teman-teman. Sehingga nanti pada saat Anda berhadapan dengan pasien, Anda siap berkomunikasi dengan mengeksplor kelebihan yang teman-teman miliki itu. Kemudian yang kedua, di fase pra-interaksi setelah persiapan diri, teman-teman juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada pasien-pasien Anda. Materi ini penting. Kenapa? Karena seringkali kita berhadapan dengan pasien, kita berkomunikasi, bahkan mengedukasi, tiba-tiba di tengah jalan kita lupa materi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, teman-teman perlu mempersiapkan materi. Misalnya, kalau teman-teman mau melakukan komunikasi terapeutik pada pasien baru, maka materi-materi yang perlu teman-teman persiapkan adalah terkait orientasi pasien baru di tempat Anda. Misalnya jam berkunjung, kemudian tata tertib ruangan, orientasi ruangan, atau mungkin teman-teman bisa menyiapkan lembar orientasi. Itu juga terkait dengan materi. Atau misalnya teman-teman mau memberikan tindakan keperawatan. Nah, pada saat memberikan tindakan perawatan kan perlu berkomunikasi. Maka yang perlu kita persiapkan, tindakan apa yang mau kita lakukan itu kuasai materinya. Nah, dengan demikian, dengan teman-teman menguasai materinya, teman-teman akan lebih siap pada saat Anda berkomunikasi dengan pasien-pasien Anda. Kemudian yang terakhir yang perlu Anda persiapkan adalah ketahui informasi lebih awal tentang pasien tersebut. Misalnya latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya. Ini penting sehingga nanti pada saat teman-teman berkomunikasi dengan mereka, teman-teman mempersiapkan materinya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan mereka. Gayanya juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbicaralah sesuai dengan kondisi pasien Anda. Jangan berbicara hanya menuruti kemauan Anda, tapi Anda harus tahu bagaimana kondisi pemahaman pasien-pasien tersebut. Nah, itu saya rasa yang perlu teman-teman lakukan di fase prainteraksi. Nanti di fase berikutnya saya akan jelaskan, saya akan share lagi bagaimana melakukan komunikasi ini sehingga nanti komunikasi Anda betul-betul berdampak terapeutik kepada pasien-pasien Anda. Oke, saya akhiri. Sekian dari saya. Jangan lupa terapkan ini dalam lingkungan Anda, di-share kalau ini dirasa bermanfaat, dan terakhir saya ucapkan salam excellent.